Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada minggu ini, 10 Mei tahun 2020, Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tema minggu kita pada saat ini adalah menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Maka untuk itu biarlah Tuhan berkenan atas ibadah ini. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Mari kita sambut ibadah kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu-lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu, bersatu di dalam iman untuk berdoa kepada-Mu. Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu,
jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, penuhilah janji-Mu itu, dengarlah permohonan kami ini, berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Berikanlah kepada kami selama kami di dunia ini pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan tentang hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Seperti biasa, mari kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin.
Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya, agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255 ayat 1. Saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru, terambil dari kitab Yosua, pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pewartaan sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita, Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Iblis diartikan sebagai pendakwa. Dia selalu mendakwa orang percaya di hadapan Allah dengan mengatakan bahwa mereka melayani Allah hanya untuk keuntungan pribadi, seperti tuduhannya kepada Ayub di hadapan Allah. Tujuan iblis untuk selalu mendakwa adalah bagaimana supaya orang percaya kepada Allah semakin berkurang, bahkan lenyap. Dari awal nas kita telah dinyatakan bahwa iblis itu adalah musuh besar jemaat. Iblis digambarkan sebagai seekor naga yang menakutkan, yang buas dan kejam, berkepala 7, bertanduk 10, ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Si iblis berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya sesudah perempuan itu melahirkannya. Si iblis selalu berjaga-jaga untuk menghancurkan anak itu begitu ia lahir. Iblis akan selalu berupaya keras untuk mencegah bertambahnya jemaat, dan jemaat dalam hal ini digambarkan sebagai seorang perempuan mempelai Kristus, karena jemaat dalam perjanjian baru adalah mempelai perempuan dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Perempuan itu berselubungkan matahari karena telah mengenakan Kristus sebagai sumber terang, dan perempuan itu bersinar dalam cahayanya. Bulan di bawah kakinya dengan menggambarkan bahwa harapannya tertuju pada perkara surgawi, bukan lagi perkara dunia. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya menggambarkan Injil yang diberitakan oleh ke-12 rasul. Perempuan itu sedang mengandung dan sedang kesakitan akan persalinan yang sudah dekat waktunya. Sekali lagi si iblis sedang mengintai yang ingin menghabisi si ibu dan si anak yang hendak lahir. Minggu kita saat ini adalah kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan tema minggu kita adalah bersoraklah bagi Tuhan. Sekarang melalui nama minggu kita dan tema saat ini, di manakah sukacita itu? Di manakah sorak-sorai itu? Kantate kita melalui nas ini telah dibuktikan bahwa seluruh jerih payah si iblis itu semuanya sia-sia. Semua daya upaya si naga itu terbukti bukan hanya gagal, tetapi juga membawa kehancuran bagi kepentingannya sendiri. Perempuan itu berhasil melahirkan seorang anak. Ibu dan anaknya dipelihara dengan aman. Si ibu disediakan tempat yang khusus dan tersembunyi selama jangka waktu tertentu. Sementara naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Maka naga beserta malaikat-malaikatnya tidak saja ditaklukkan, tetapi juga dilemparkan. Maka nas kita ini sedang mengarahkan kita tentang sukacita, sebab surga penuh kegembiraan atas kekalahan iblis dan merayakan kedatangan kerajaan Allah, kemenangan, kuasa, dan kekuasaan darah anak domba.
jelas terlihat bahwa kekuasaan Allah dan kewenangan Kristus serta semua orang percaya dapat mengalahkan iblis melalui darah anak domba. Dan semua orang percaya memberikan kesaksian tentang kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dengan setia bahkan sampai mati. Itulah kantate kita, selalu menyanyikan kuasa Allah sampai selamanya. Walau sampai saat ini masih terjadi pandemi, mari tetap yakin bahwa Allah tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang telah memberi kuasa-Mu, dan sungguh Engkau adalah yang maha kuasa. Anak-Mu Yesus menjadi sumber kekuasaan itu juga, memberikan kepada kami. Sekarang kami bersukacita, kami bernyanyi, kami berkantate bahwa sungguh kuasa-Mu tetap ada. Itu yang akan kami saksikan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa, oleh karena kami tetap yakin melalui kuasa-Mu segera pandemi ini berakhir, kembali pulih tentang persekutuan, baik di gereja-Mu, baik di lingkungan, baik juga di masyarakat, baik juga di tempat bekerja, semua aktivitas normal hanya karena kasih-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 55 ayat 1. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu jalanlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.